Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, serta anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus yang memenuhi kita sekarang dan selamanya. Hari ini kita kembali merenungkan makna dari berita Natal. Khususnya berita Natal yang disampaikan oleh malaikat. Kita akan membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat ke-26 sampai dengan 38 yang menjelaskan kepada kita percakapan malaikat Gabriel dengan Maria. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebelum kita merenungkan berita Natal ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat, pencerahan, pengertian, agar kita mendapatkan maknanya dan bermanfaat bagi hidup kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan. Bukalah hati kami, berilah kami kepengertian, agar kami sungguh-sungguh memahami berita Natal yang disampaikan oleh malaikat Gabriel yang diutus oleh-Mu. Ya Tuhan, kasihani kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami mendapatkan pengertian itu, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Menjadikan kami semakin memiliki pengertian yang benar, yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang menyampaikan dan mengulasnya, maupun kami yang mendengar dan merenungkannya, mendapatkan refleksi dan keberanian menjadi saksi-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus,
Kembali saya mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita sekalian. Karena Natal artinya kelahiran. Kelahiran yang spesial berdasarkan pada ketetapan Allah, di mana anak yang tunggal inkarnasi menjadi manusia. Ada di antara manusia, hidup di dalam sejarah umat manusia. Menyatakan rancangan dan kehendak Allah. Menyatakan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Pada hari ini kita akan merenungkan berita Natal, percakapan yang spesial, yang khusus untuk kita dengarkan antara malaikat Gabriel dan Maria. Dan ini adalah percakapan yang tidak dituliskan di dalam Injil lain, kecuali Injil Lukas. Dan kita dapat mengerti, memahami maksud apa yang Tuhan tuliskan ini melalui Lukas, penulis Injil ini. Mari kita perhatikan dan kita simak apa yang tertulis ini untuk kita renungkan, refleksikan, terapkan dalam kehidupan kita. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kita tahu bahwa maksudnya daripada bulan ke-6 ini ialah bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth yang selama ini tidak bisa mengandung karena mandul. Karena memang tidak lagi dimungkinkan juga punya keturunan. Dan memang terbukti tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi apa yang Tuhan nyatakan, Elizabeth mengandung seorang istri dari Imam Zakaria, kerabat dekat dari Maria. Pada waktu itu, pada bulan yang ke-6 kehamilan Elizabeth, Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nazaret, kalau kita melihat dan memperhatikan peta yang ada di dalam Alkitab, itu adalah wilayah bagian utara, di mana tidak banyak orang-orang Israel, khususnya keturunan Yehuda, yang tinggal di sana. Seperti kita ketahui bahwa Maria ada di sana dan tinggal di sana bersama Yusuf. Dan Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Yusuf dan Maria keturunan Daud. Dan di kota kecil itu, malaikat Gabriel menyampaikan berita Natal. Berita Natal kepada Maria. Dan Maria di dalam ayat 27 dituliskan bahwa Maria seorang perawan. Artinya belum memiliki ikatan pernikahan dengan siapapun. Artinya belum pernah melakukan hubungan seksual seperti pasangan suami istri, benar-benar pada kondisi perawan. Dan diperkirakan umurnya belasan tahun. Setidaknya lebih daripada 13 tahun. Maria bertunangan dengan Yusuf. Dan Maria adalah seorang yang takut akan Tuhan. Itu dapat terlihat dari apa yang dinyatakan Maria, bahwa ia menyadari posisinya sebagai hamba Tuhan. Dan ia menyatakan dengan jujur apa yang menjadi isi hatinya. Malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria. Berarti Maria melihat dan mengetahuinya. Bahkan mendengar perkataan dari malaikat itu dengan kalimat salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Suatu salam yang begitu indah dan menakjubkan. Mengapa demikian? Karena salam itu menggambarkan suatu damai, suatu yang sangat spesial bagi setiap orang yang menerima salam itu. Dan tentunya itu meneguhkan, menguatkan, bahkan menghiburkan orang-orang yang menerima salam. Terlebih khusus, malaikat
yang datang. Kita tahu bahwa malaikat itu makhluk roh. Dan pada kondisi datangnya malaikat, dalam penampakan dan penyataannya, malaikat dapat dilihat, diperhatikan, bahkan didengar suaranya. Tentu ini penting untuk kita tahu bahwa tiap-tiap orang percaya mendapatkan pelayanan dari malaikat. Entah untuk melindungi orang percaya dalam pelayanan pemberitaan Injil, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesucian. Tentu tidak banyak orang mendapatkan penglihatan khusus seperti yang dialami oleh Maria. Dengan iman kita percaya bahwa para malaikat diutus untuk melayani kita. Dan kita bersyukur bahwa di sekitar kita ada para malaikat. Dan Maria mendapatkan privilege, suatu hal yang sangat istimewa. Tentu disebutkan di sini bukan berlebihan, malaikat ini mengatakan, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bukan saja mendapatkan salam, Maria juga mendapatkan suatu pernyataan bahwa Maria dikaruniai dan disertai oleh Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan sesaat bahwa Maria orang yang tekun beribadah, takut akan Allah, menyadari tanggung jawabnya, dan tentu penyertaan Tuhan khusus juga bagi Maria. Itu menjadi penegasan dari malaikat kepada Maria. Ketika kita dalam kondisi kalut, kondisi yang tidak bisa kita atasi, bukankah perkataan ini menjadi perkataan yang sangat dinanti-nantikan oleh kita? Kalau kita sedang dalam posisi yang kalut, susah hati, dan tidak berdaya, maka kalau ada malaikat yang diutus oleh Tuhan menyatakan, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, betapa perkataan itu melegakan hati. Tetapi apa yang perlu kita lihat respon dari Maria. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Seorang yang punya kepekaan rohani bukan saja bangga, senang terhadap apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya melalui malaikat sekalipun, tetapi menjadi terkejut karena tidak semua orang mendapatkan privilege, kehormatan seperti itu, dan sekaligus tidak semua orang mendapatkan triple berkat rohani. Mengapa saya katakan triple? Pertama salam, kedua dikaruniai, ketiga disertai oleh Tuhan tentunya. Ini menjadi sesuatu yang menarik dan bahkan sekaligus mengejutkan. Itulah sebabnya Maria tidak cepat-cepat berkata, amin, puji Tuhan, saya bersuka cita. Itu adalah cara kita yang kurang peka mendengar perkataan yang disampaikan. Maria dengan segera mengajukan pertanyaan, apakah arti salam itu? Penting memahami arti salam. Karena di balik apa yang dikatakan malaikat itu, ada misi yang hendak dinyatakan oleh malaikat Gabriel ini kepada Maria. Dan itu yang diperlukan oleh Maria. Bukan hanya salam, karunia, dan penyertaan, tapi apa misi dari malaikat itu. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut, ini kabar bukan kabar buruk, bukan kabar penghakiman dan penghukuman. Ini bukan kabar yang menakutkan, ini kabar kasih karunia. Jangan takut. Suatu penyataan yang meneguhkan dan membuat kita itu tenang. Kalau kita diberikan sebuah berita baik, tetapi kita tidak tahu dan tidak mengerti alasan dari berita itu, perlu bertanya, tetapi sekaligus jangan takut. Apa sesungguhnya di balik pernyataan itu? Mengapa demikian? Karena beritanya yang paling penting yang perlu kita renungkan adalah ayat 31, ayat 32, 33. Ini adalah berita yang sesungguhnya yang disampaikan malaikat Gabriel, berita Natal, berita sukacita, berita yang dinanti-nantikan orang berdosa,
berita yang diharap-harapkan umat Allah, berita yang disampaikan malaikat Gabriel ini kepada Maria. Mari kita simak bagian berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini. Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang pertama adalah Maria akan mengandung. Elizabeth mengandung dalam kondisi mandul. Ada hal yang tidak mungkin menurut manusia, mustahil menurut manusia, impossible. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Yang menarik dan sangat mengejutkan tentunya ketika kita mendengarkan berita di ayat 31. Maria masih bertunangan, masih perawan, hidup takut akan Tuhan, mendapatkan berita yang mengejutkan. Siapapun mendengarnya mengejutkan ini. Mengapa? Karena disampaikan malaikat Gabriel, Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus. Maria mengandung dari siapa? Bukan dari Yusuf, bukan dari manusia, bukan dengan melakukan seperti yang dilakukan umat manusia yang lain, tetapi mengandung dari Roh Kudus. Benihnya di rahim Maria dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Ini hal yang sangat mengagumkan, mengherankan, dan tentu sangat tidak mudah diterima akal budi manusia saat itu sampai sekarang. Bagaimana mungkin ada kehamilan, ada seorang perawan mengandung seorang anak laki-laki. Jelas laki-laki dan diberi nama Yesus. Itu adalah penyataan Tuhan Allah. Dan malaikat memberitahukan itu. Malaikat memberitahukan yang real, bukan halusinasi, bukan imajinasi, bukan mimpi, bukan sesuatu yang natural, tetapi ini yang supranatural, melampaui akal manusia. Ini bukan yang irasional, tapi yang supranatural. Mengandung di dalam rahim Maria. Dan tentunya benih itu berkembang menjadi seorang bayi, janin, dilahirkan dan diberi nama Yesus. Inilah berita Natal yang disampaikan malaikat Gabriel pertama sekali kepada Maria. Engkau menamai dia Yesus. Yesus itu artinya juru selamat. Tuhan menyelamatkan. Jelas sekali apa yang disampaikan malaikat Gabriel ini, dan dilanjutkan di ayat 32. Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia yang menjadi manusia itu, yang engkau kandung itu, yang datangnya dari benih yang dikandung dari Roh Kudus itu, ia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Istilah anak Allah yang Maha Tinggi tidak mudah dipahami bagi orang kebanyakan, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan Allah, bagi orang yang tidak pernah tekun membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, yang tidak pernah tekun mengerti, memahami siapakah anak Allah yang Maha Tinggi. Maria menyadari hal itu, bahwa yang dikandungnya adalah Yesus, yang adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Ini hal yang tidak mudah dimengerti sesaat. Mengapa? Anak Allah yang Maha Tinggi bukankah adalah firman, roh adanya, bukan manusia, bukan materi, bukan fisik, bukan juga malaikat, tapi anak Allah yang Maha Tinggi, yang inkarnasi menjadi manusia. Bagaimana kita memahami dan mengerti sedalam-dalamnya
bahwa ada manusia yang saat yang sama dalam kandungan Maria itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dan bukan hanya itu, ada satu pribadi yang diutus yang menyatakan dirinya adalah anak Allah yang Maha Tinggi, memiliki natur keadaan sebagai manusia. Dan kemanusiaannya ada di dalam rahim Maria, bertumbuh sebagaimana layaknya manusia di dalam rahim seorang ibu, dan berkembang, dan ia menyatakan keberadaannya yang suci. Maria orang berdosa, Yusuf orang berdosa, tetapi kandungan itu dipakai Tuhan untuk menjadikan rahim yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada benih yang menyatakan anak Allah menjadi manusia. Ini keajaiban yang tidak bisa kita jelaskan hanya secara kemanusiaan kita yang sudah berdosa. Tidak berhenti di sana, malaikat itu mengatakan bahwa Yesus dikaruniai takhta Daud, di mana dikaitkan dengan leluhurnya. Kemanusiaan Yesus memang benihnya secara genealogi dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf dan Maria. Tetapi keberadaan Yesus sebagai keturunan daripada Daud itu dikaruniai. Ini hal penting sebagai kata kunci, di mana Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud. Kita tahu bahwa Tuhan Allah mengadakan covenant dengan Daud pada perjanjian lama, bahwa dari keturunannya lah akan lahir raja-raja yang mengatur, menegakkan keadilan, menyatakan kesejahteraan bagi umat, bagi banyak bangsa. Dan itu dikaitkan lagi dengan ada satu keturunan dari Daud yang nantinya menegakkan kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Siapa dia? Yesus. Yesus adalah pribadi yang dikaruniakan takhta Daud. Dari Daud ke Yesus. Kita tahu dari Daud covenant kerajaan, dan Yesus yang dikaruniakan takhta kerajaan. Mengapa bukan Salomo dan raja-raja yang lain? Karena Salomo dan raja-raja yang lain, bahkan Daud sendiri sudah meninggal, sudah berpulang ke Allah Bapa, dan sudah tidak lagi berada di dalam sejarah. Bahkan kita tahu juga kerajaan Israel sudah tidak lagi tegak berdiri karena keberdosaannya. Baik tahun 72 sebelum Masehi, 722 sebelum Masehi, untuk Israel bagian utara 10 suku, maupun 586 sebelum Masehi untuk 2 suku, khususnya Yehuda dan Binyamin. Itu sudah tidak lagi ada kerajaan secara politis. Tidak ada lagi sistem pemerintahan kerajaan Israel secara teokrasi. Tetapi malaikat ini mengatakan bahwa Yesus yang dilahirkan itu adalah keturunan yang mendapatkan takhta Daud berdasarkan karunia-Nya kepadanya. Ini suatu berita yang sangat menakjubkan dari malaikat. Pengajaran, pengertian, dan pemahaman yang mendalam yang diajarkan malaikat, disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Tentu bagi kita ini suatu kebahagiaan karena kita mendapatkan pengertian ini setelah kita tahu dan dituliskannya firman ini untuk kita. Selanjutnya kita lihat di ayat 33, dan ia, Yesus, akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia adalah raja. Bukan saja raja di dalam garis keturunan yang dikaruniakan Tuhan Allah atasnya takhta Daud, tetapi dia adalah raja bagi keturunan Israel dan kerajaannya untuk selama-lamanya. Tadi saya sudah katakan bahwa kerajaan Israel secara politis dan sistem kerajaan Israel secara teokrasi sudah tidak ada lagi. Tidak eksis lagi di dalam sejarah manusia. Tetapi kita mendapatkan berita Natal
bahwa Yesus adalah raja. Raja untuk selama-lamanya. Yang menyandang raja sejak kelahirannya. Bahkan sejak ada di dalam rahim Maria. Bahkan sejak berita itu disampaikan kepada Maria. Yesus adalah raja. Raja apa? Dia adalah raja dari kerajaan yang tak tergoncang. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan di muka bumi ini, pada waktunya akan lenyap, habis, dan berganti. Tidak bertahan. Tetapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Bersifat kekal kerajaannya. Tidak temporer, tidak pada durasi masa tertentu. Dan kerajaannya dan kedudukannya sebagai raja tidak mungkin direbut oleh siapapun. Tidak ada yang meneruskannya lagi. Dia satu-satunya. Dia satu-satunya raja dan raja yang kekal. Raja di dalam kerajaan yang kekal. Raja yang melampaui segala zaman di segala wilayah. Dialah yang ada dalam kandungan Maria dan yang dilahirkan. Ini berita Natal. Ketika kita mendengar berita ini, maka kita merayakan Natal berarti merayakan kerajaannya Yesus dan kerajaannya yang kekal untuk selama-lamanya. Ini tidak pernah ada dalam sejarah manusia sepanjang sejarah. Lalu apa yang menjadi respon Maria mendengarkan berita Natal ini? Berita yang menakjubkan, berita yang penuh sukacita. Dan bagaimana selanjutnya hidup Yesus yang nanti sebagaimana manusia, ia hidup menjalankan hukum Taurat dengan sempurna, hidup di dalam keluarga Yusuf Maria dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, dan menyampaikan misi Bapaknya di surga di atas bumi ini dengan mengajarkan hal kerajaan surga, menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib, dan bangkit dari kuburan, bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan atas maut, atas setan, atas roh jahat, atas segala dosa, dan menyatakan kemenangannya naik ke atas surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali dalam keadaannya sebagai manusia. Kemanusiaannya sempurna. Persembahan dirinya sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sempurna. Dia raja semesta alam, raja yang penuh anugerah. Maria mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, berita malaikat ini, berita Natal dari malaikat ini. Lalu Maria bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Manusia selalu berpikir kalau punya anak, anak itu hanya berkaitan dengan biologis, genealogis, bahkan hal-hal fisik dan materi hubungan suami istri. Itu wajar dan memang kita ada di sana. Tetapi spesial untuk Raja Yesus yang lahir ini, yang dikandung dari Maria, bukan hasil hubungan seksual. Benar-benar adalah benih. Ini kalau kita mencoba membandingkannya, misalnya Adam dicipta dari debu tanah, dihembuskan napas hidup menjadi makhluk manusia. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, dibentuk jadi perempuan. Dan tidak ada ayah, tidak ada ibu, itu Adam. Kalau Hawa tidak ada ibu, tapi ada laki-laki, itu Hawa. Kita harus melalui keberadaan kondisi yang diperintahkan Tuhan, beranak cucu bertambah banyak melalui pernikahan. Hubungan suami istri dewasa diberkati oleh Tuhan, dan melalui pernikahan hubungan suami istri itu kita diciptakan Tuhan di dalam rahim ibu kita, diberi napas hidup. Tapi Yesus tidak ada Adamnya, dan Maria sebagai orang dikaruniai oleh Tuhan, rahimnya saja dipinjamkan, dipakai, Roh Kudus menaunginya, dan apa yang terjadi? Maria mengandung. Ini kan sesuatu keajaiban. Tanpa orang tua, Adam. Tanpa ibu, ada laki-laki, Hawa. Kita ada ayah, ada ibu. Itulah kita umat manusia. Yesus tidak ada Adamnya, tidak ada laki-lakinya. Maria mengandung, belum bersuami, belum menikah, dan Maria sebagai perempuan punya rahim, dan rahimnya dipakai oleh Roh Kudus. Dan ia tahu betul
Maka ia bertanya, aku belum bersuami. Jadi keajaiban dan kelengkapan kemanusiaan itu dilihat, diperhatikan bagian-bagian yang penting ini. Apa yang kita lihat lagi? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 35 ini ayat yang sangat menakjubkan, sangat menggembirakan bagi kita, sangat memberi pencerahan kepada kita. Kenapa? Malaikat Gabriel memberikan kepada kita pengajaran adanya Roh Kudus, Allah yang Maha Tinggi, dan anak Allah. 3 pribadi yang berbeda, tapi setara, sehakikat. Siapa yang mengajarkan pertama sekali tentang 3 pribadi ini dalam satu ayat yang sangat ringkas sekali? Yaitu malaikat Gabriel. Pengajaran tentang Trinitas. Pengajaran adanya Roh Kudus. Adanya Allah yang Maha Tinggi. Dan adanya anak Allah. Betapa kita bersukacita mendapatkan berita Natal sekaligus pengajaran bahwa berita Natal itu berkaitan dengan 3 pribadi yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel. Roh Kudus turun atasmu. Kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau, Maria. Dan yang akan kau lahirkan anak Allah. Betapa agungnya, Soli Deo Gloria. Terpujilah Tuhan yang memberikan kepada kita pengajaran yang ajaib, yang besar ini untuk kita. Maria mendapatkan pengajaran itu dari malaikat Gabriel berkaitan dengan Natal. Lalu ayat 30, malaikat itu melanjutkan, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Yang disebut mandul itu dikontraskan atau diberitahu pemahaman yang sangat berbeda. Maria mengandung dari Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menaunginya, kuasa Allah menaunginya, anak Allah inkarnasi ada di dalam rahim Maria. Tapi beda dengan Elisabet, walaupun beda memang menakjubkan dan membuat kita juga terheran-heran membacanya. Orang tua sudah tidak mungkin lagi mengandung dan melahirkan, tapi disebut mandul juga. Dari tua, tak mungkin melahirkan, tak mungkin mengandung, tapi bisa melahirkan, walaupun juga sekaligus saat itu mandul. Sarai, mandul, tapi diberikan anak perjanjian, Ishak. Banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, tetapi ada suaminya, ada pasangannya, yang dapat menjadi sarana keajaiban itu terjadi. Karena itu malaikat itu mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil. Ya, tapi Maria mengandung dari Roh Kudus itu melampaui orang mandul yang tua mendapatkan keturunan. Melampaui itu, beyond. Ini keajaiban. Mengapa melampaui? Karena kita tahu Maria belum pernah melakukan hubungan suami istri. Maria tidak mengerti apa itu namanya hubungan suami istri dalam pengertian praktis. Tapi dia teorinya tahu. Karena dia mengatakan, aku mengandung kalau ada suami. Tidak. Kamu tidak perlu ada suami. Khusus untuk ini, kamu dapat mengandung. Karena dari Roh Kudus. Beda dengan Elisabet yang walaupun dia sudah tua, sudah renta, sudah tahu kita, dan Maria sudah tahu bahwa Elisabet itu mandul juga karena kerabatnya. Ia mengandung. Dan sekarang kandungannya 6 bulan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, berita Natal bukan hanya berita tentang dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil, tapi beyond, melampaui itu. Tidak bisa kita cari padanannya dari cerita apapun, mitologi apapun yang ada di alam semesta ini, di bumi ini. Hanya cerita itu, kisah itu, yang real dan faktual di dalam Alkitab. Mungkin ada kitab-kitab dari kepercayaan lain, agama lain yang menceritakan tentang kisah Yesus dengan nama yang berbeda. Itu bukan kebenaran firman Alkitab, kebenaran firman. Berita Natal adalah berita sukacita, kebahagiaan, dan berita penyataan proklamasi. Who is Jesus? Siapakah Yesus Kristus?
Anak Allah yang maha tinggi. Ia yang adalah Raja. Dia yang akan membawa umatnya untuk menegakkan dan menyatakan kebenaran, keadilan, kesucian. Maria mendapatkan berita Natal dari malaikat Gabriel dan lengkap, sempurna. Apa respon Maria? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sudah membaca dan saya bersyukur karena diberi kesempatan merenungkannya, merefleksikannya, dan membacanya lebih detail lagi, menjelaskannya untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita refleksikan. Yang pertama, bahwa berita Natal adalah berita dari Allah. Bukan dari manusia kepada manusia, tapi berita yang datangnya dari Allah kepada manusia. Itulah berita Natal. Dan kedua, berita Natal adalah berita pengajaran dari Allah melalui malaikat Gabriel menyatakan siapakah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang inkarnasi, anak Allah yang adalah Raja semesta alam, Raja dari kerajaan yang tidak berkesudahan. Berita Natal adalah berita yang memberikan kepada kita kelegaan. Bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi melampaui itu. Bukan hal-hal yang natural, yang mungkin saja terjadi, tetapi ini tidak mungkin terjadi kalau bukan Allah yang menyatakannya. Berita Natal adalah berita penuh keajaiban dan kekaguman kita kepada Allah. Dan terakhir adalah bagaimana respon kita. Respon kita bukan hanya sekedar menyelidiki dan menyidiki bagaimana berita itu terjadi, bagaimana berita itu dapat dinikmati, dirasakan dalam kehidupan kita, tapi ada respon yang kita dapat ikuti dari teladan Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Aku ini hamba Tuhan. Berita Natal adalah berita yang membawa kita semakin sadar bahwa kita membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menyadari bahwa kita adalah hambanya. Inilah berita Natal dari malaikat kepada Maria. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita merayakan Natal dengan keheningan perenungan. Bukan hura-hura. Bukan melihat ada pohon Natal, ada topi-topi Santa Claus, ada terang benderang. Tidak itu. Itu adalah respon manusia terhadap berita Natal yang menjadi tradisi kurang tepat. Tetapi masih dirayakan, dilakukan. Berita Natal bukan sekedar baca ayat, lalu dibacakan di depan altar gereja untuk dihafal, diingat. Bukan hanya itu. Berita Natal bukan hanya lagu-lagu yang kita senyanjungkan sampai kita boleh merasakan kegembiraan. Bukan itu. Itu bisa kita kerjakan karena ritual, seremonial, keagamaan. Berita Natal bukan datangnya salam Natal itu dari orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala, orang-orang penyembah matahari, bintang, bulan. Bukan dari sana. Berita Natal itu dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri kepada manusia. Dan spesial hanya bagi mereka yang berkenan kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersukacita merayakan berita Natal. Memproklamasikan dan menyadari, aku ini hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita dan mengintrospeksi diri kita. Sesungguhnya Natal yang seperti apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun? Apakah Natal sebagai bentuk respon keagamaan belaka atau Natal yang datangnya dari Tuhan Allah kita? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih
untuk berita Natal dari-Mu ya Allah, yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Suatu berita yang menakjubkan dan mengagumkan. Berita yang tidak pernah lagi kami dengar. Karena sering kali kami mendengarkan Natal dan acara Natal hanya sebagai seremonial ritual keagamaan. Bahkan kami berharap, meminta, bahkan membuat strategi supaya orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala, para penghujat, orang-orang duniawi mengucapkan Natal kepada kami. Padahal itu bukan berita Natal. Kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan kami, ya Tuhan. Karena kami lupa esensi daripada berita Natal yang datangnya dari-Mu. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, kasihanilah kami. Biarlah seperti Maria, dengan penuh kesungguhan, mengatakan, jadilah kepadaku, karena aku adalah hamba-Mu, ya Tuhan. Kiranya kami menjadi saksi-saksi Kristus, bahwa Ia adalah anak Allah yang Maha Tinggi, Raja semesta alam, yang berkuasa atas semesta alam, yang beranugerah atas umatnya, yang menyatakan kemenangan melalui inkarnasi, kehidupannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, kedudukannya di sebelah kanan Allah Bapa dan kedatangannya. Berita itulah yang kami mau sampaikan ya Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami, mampukan kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Jikalau ada hal yang kurang tepat, kurang baik, kurang sempurna apa yang hamba sampaikan, ulas itu, kiranya Tuhan mengampuni. Jikalau itu benar, biarlah melekat di hati kami, dan kami terus menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang fana ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan hamba-Mu. Berkati setiap yang mendengar dan belajar dari firman-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.